kasus penganiayaan yang dilakukan oleh mantan anak taruna dari pendidikan yang bergengsi, kemudian diikuti dengan data lainnya yang mengatakan adalah anak dari pejabat ya dari departemen tertentu yang merupakan konglomerat ya, merupakan anak yang sangat dilihat pada saat ini merupakan kasus yang sangat viral, di mana kasus ini benar-benar menghebohkan apalagi bagi kita dunia pendidikan. Kasus ini merupakan kasus yang perlu dibahas, yang dapat memberikan contoh kepada anak-anak kita semua. Kasus ini benar-benar viral dan menjadi trending topik ya di dunia pendidikan. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik tersebut. Tentu saja dari pertama kita akan menanyakan dulu pendapat saya, membawakan di sini ada mahasiswa ya dari Politeknik Negeri Medan yang kebetulan kita belajar etika ya. Iya, Bu. Nah, menurut anak-anak Ibu, apa yang menyebabkan, latar belakang apa yang menyebabkan kasus ini bisa terjadi yang justru dilakukan oleh seorang yang lagi mengenyam pendidikan? Kira-kira apa? Ya, jadi menurut saya faktor yang menyebabkan hal itu terjadi yang pertama dikarenakan oleh orang tua yang terlalu lepas tangan dan membebaskan anaknya untuk dimanja dengan harta, atau mungkin karena yang kedua faktor pergaulannya, pergaulan lingkungan pergaulan dan pertemanannya. Oke, mungkin ada yang mau nambahkan? Kalau dari saya mungkin dari faktor etika ya Bu, ajaran orang tuanya yang kurang menekankan dari sejak dini, jadi sehingga dia waktu sudah dewasa, dia tidak terbiasa dengan adanya etika dan aturan. Makanya dia seringkali untuk melakukan hal-hal bebas seperti itu. Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa etika adalah merupakan fondasi dasar ya. Jadi dari kecil kita sudah belajar etika ya, dididik, ini jangan, itu. Dan kebetulan kita di Politeknik juga mempunyai mata kuliah etika ya. Yang pertama di semester pertama kita belajar etika budaya. Kemudian di semester berikut ini kita juga mendapatkan pelajaran etika tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada nasabahnya ya. Baik, kemudian dalam kasus yang ini juga yang tidak kalah menariknya adalah di mana anak pejabat tersebut selalu memamerkan harta kekayaan orang tuanya. Salah satu contoh adalah ada video-video yang tampil baik di media sosial, dia menggunakan mobil Rubicon ya, mobil yang sangat bergengsi. Nah, itu merupakan hal yang sangat tidak bagus, bahkan orang tuanya ikut terseret dalam masalah ini. Bahkan menteri langsung turun tangan ya. Bagaimana menurut anak-anak Ibu ya? Nah, mungkin kamu dulu yang menjawab sekali ini. Gimana? Oke, baik Bu. Balik ya, tadi kan kita udah bicara karena etikanya ini Bu, dari kecil dia sudah terbiasa untuk dimanjakan. Jadi setelah dia dewasa, dia terbiasa untuk menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Jadi kalau menurut saya di sini Bu, orang tuanya harusnya dari awal sudah mendidik gimana caranya agar memanfaatkan harta yang dimiliki dengan seperlunya dan tidak menyombongkan kepada teman-teman yang lain. Karena kan Bu, kita lihat dari cuplikan dia di Corbuzier, kita bisa lihat bahwasanya itu kan masih harta orang tua lo, ngapain lo sombongin ke teman-teman lo semuanya? Itu aja sih Bu menurut saya. Iya, jadi dia masih belum bisa mencari ya. Iya, nah, terlihat karena dengan itu saya akan tanyakan juga di kampus di mana kalian melakukan mengenyam pendidikan, adakah hal-hal yang seperti ini yang anak-anak yang juga memamerkan atau mungkin dalam bentuk-bentuk lain? Bisa berikan pendapat kepada Ibu? Jadi pendapat saya Bu, dari yang saya lihat di kampus, jadi teman-teman, bukan teman-teman saya sih, tapi dia dari orang yang memang keluarganya tergolong orang kaya. Jadi dia suka memamerkan dengan handphone baru, dengan motor yang baru, dengan harta-harta lainnya, dengan misalkan zaman yang terbaru, HP yang terbaru, dia membeli HP yang terbaru dan memamerkan kepada teman-temannya. Jadi menurut saya segitu saja. Baik ya, kadang-kadang juga di sini orang tua yang menurut kita ingin memanjakan anaknya ya dengan memberikan handphone, dan anak-anak menuntut kadang-kadang ya, yang membuat orang tua merasa bahwa handphone itu bukan sebagai alat komunikasi aja, tapi bisa menunjukkan status sosial ya di sini ya.
Ya salah satunya handphone yang berharga mahal Ya, ya. ya. Saya rasa ini yang perlu kita bahas, untuk kita pelajarin, untuk kita kalaupun menggunakan barang-barang yang seperti itu kita tahu diri ya. Iya, benar. Tahu diri, karena sama dengan kita bilang ini tangan-tangan kita, ya kan? Ini tangan-tangan gua, tapi kita pergunakan tidak sesuka kita. Nah, tangan ini memang tangan saya, tapi ketika saya mempergunakan sesuka saya, memberi sesuatu dengan tangan kiri, mungkin anak ibu nggak mau nerima kan? Tidak. Bahkan menjadi Tersinggung. ya, sama dengan kehidupan, bahwa walaupun kita hidup dengan milik kita, milik orang tua kita, tapi kita menggunakannya juga punya aturan. Saya rasa topik kita hari ini untuk pelajaran etika berkaitan dengan etika yang kita kaitkan dengan kasus. Mudah-mudahan di Politeknik juga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti ini, menjadi pembelajaran buat mata kuliah kita, pembelajaran buat anak-anak ibu yang lain. Baik, dalam pengupasan kasus penganiayaan tersebut, maka kita ambil hikmahnya dari kejadian ini agar untuk bagi orang tua, bagi anak-anak juga tetap memperhatikan etika. Etika dalam kehidupan merupakan fondasi dasar sehingga anak-anak kita bisa berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, jangan bergaya mewah untuk mengajarin anak-anak, tidak bersifat hedon ya, tidak bergaya wah ya, walaupun orang tuanya mampu, tapi batasi. Ajari anak-anak itu dengan hidup yang wajar sehingga tidak menimbulkan berbagai macam hal-hal yang negatif di luar. Saya rasa hal itu yang menjadi hikmah dari kasus ini yang sesuai dengan topik pelajaran kita. Untuk kedepannya tidak akan terulang lagi. Terima kasih.